Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Adha bagi segenap umat muslim sedunia internasional. Menarik, ini baru kali ini saya sadar kalau cara sapi ngupil itu pakai lidahnya ya. Coba kita lihat ini. Ternyata dia menjulurkan lidahnya lalu masuk ke dalam hidungnya. Ya, saya baru tahu saja. Mungkin di antara kita semua ada yang sama dengan saya, baru tahu juga kalau cara sapi ngupil itu ya begini. Baik, namun yang terpenting hari ini adalah betapa kabar gembira kepada saudara-saudara kita yang sudah berkurban, bahwasanya ada pahala yang berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditanya oleh para sahabat, ma lana minha, kira-kira apa ya Rasul yang kami dapatkan dari berkorban ini? Nabi kemudian bersabda, bikulli sya'ratin hasanah, dari setiap bulunya akan mendapatkan satu ganjaran, satu balasan kebaikan. Dibayangkan sapi segini gedenya dengan bulu yang begini halusnya, artinya akan sangat sulit sekali kita menghitung bulu sapi ini. Kalau coba kita perhatikan ini, sapi sebesar ini lalu bulunya begitu banyak, yang halus-halus bulunya. Bagaimana coba kalau kita ingin menghitungnya? Ini artinya sungguh luar biasa. Dari aspek spiritual, ada ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang berkurban. Itu dari hitungan bulunya loh. Bulu ini jelas tidak dimakan dan jelas tidak dimanfaatkan. Buat apa bulunya? Rata-rata ya kita bakar untuk menghabiskan bulu di kulit sapi ini. Tapi itulah pelajaran buat kita. Kalau bulu pun dihitung pahala, apalagi darahnya, apalagi dagingnya, dan organ tubuh hewan kurban yang lainnya. Maka kita doakan semua yang berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azfariha, dan seterusnya. Dan hewan kurban ini sesungguhnya akan datang pada hari kiamat nanti dengan rambutnya, dengan kulitnya, dengan kuku-kukunya, akan menjadi saksi di akhirat nanti, yang katanya juga akan menjadi kendaraan bagi orang yang berkorban. Ini kan sungguh luar biasa. Momentum ini tak tersia-siakan bagi kita semua. Kemudian yang kedua, kurban ini juga merupakan upaya menghidupkan sunnah bapak moyang kita, yakni Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Annahu qoroba al-fasatin wa thalathami'ati baqarah wa mi'ata badana. Sebagaimana diriwayatkan beliau itu berkorbannya 1000 kambing, hingga 300 sapi, hingga 100 unta di jalan Allah. Fata'ajjaban nasu wal malaikatu min dzalik. Sampai-sampai takjub semua manusia dan para malaikat dengan pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut. Barulah kemudian beliau berkata, semua yang aku korbankan ini laisa bisyai'in indi. Sejatinya belum ada apa-apanya bagi saya. Terucap oleh beliau, wallahi law kana li ibnun la'atbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku punya keturunan, maka anakku pun akan aku sembelih di jalan Allah. Perkataan inilah kemudian yang ditagih di kemudian hari, sehingganya beliau harus mengorbankan putranya, Nabi Ismail alaihi salam, yang lantas kemudian diganti dengan seekor sembelihan yang besar. Wafadainahu bidzibhin azim, diganti dengan kambing. Artinya, di saat Allah menuntut pengorbanan dari kekasihnya, Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, namun pada kenyataannya bukan Ismail yang benar-benar disembelih. Pada kenyataannya Allah menukar Ismail dengan kambing. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Bukan darah manusia yang mesti ditumpahkan,
tapi yang mesti ditumpahkan adalah darah hewan. Itulah di momentum kurban ini pelajaran bagi kita semua. Yang harus kita korbankan adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita semua. Itu yang terpenting sebetulnya. Apa sih sikap-sikap kebinatangan tersebut? Yakni di antara lainnya keserakahan. Serakah itu kan sifat-sifat binatang, ngambil hak orang lain, mengeksploitasi sesama umat manusia demi keuntungan pribadi atau golongan, bahkan mengeksploitasi alam semesta, kekayaan alam ini demi kepentingan pribadi dan golongan. Karena itulah kerjaan manusia. Termasuk juga bagian daripada sifat kebinatangan adalah menumpahkan darah. Itulah mengapa para malaikat sempat protes ketika Allah mengirim di dunia ini makhluk yang bernama manusia. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kalau bahasa kitanya, ngapa sih ya Allah Engkau kirim di bumi ini manusia yang katanya khalifah tersebut, yang manusia ini ataj'alu fiha, yang manusia ini akan berbuat kerusakan di muka bumi, may yufsidu fiha. Mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi ini, mengeksploitasi laut, alam, tambang. Akhirnya rusak alam semesta ini hanya untuk kepentingan manusia saja. Itu pun tidak untuk kesejahteraan rakyat, tapi kesejahteraan kelompok tertentu saja. Wa yasfikud dima, termasuk juga kerjaan manusia itu saling menumpahkan darah. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Dengan semangat berkorban ini, silahkan kita mengalirkan darah hewan kurban. Bunuh semua sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Dan junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ingat, nyawa itu sangat berharga. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang menghilangkan satu nyawa tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah dia telah membunuh semua umat manusia. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka sama saja seolah-olah dia telah menyelamatkan nyawa semua umat manusia. Dengan semangat pengorbanan ini, kita bunuh semua sifat-sifat kebinatangan dan kita junjung tinggi-tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.